Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, hal lain yang harus kita teladani dari kehidupan Paulus adalah komitmen Paulus dalam menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat pertama, "Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung." Ditegaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Namun orang yang melakukan percabulan atau dosa seksual berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku, saat ini dosa seksual begitu merajalela di mana-mana. Di mana-mana terjadi dan menyerang siapa saja dan kapan saja. Pengaruh pornografi melalui internet semakin memudahkan orang untuk jatuh dalam dosa. Akses yang mulai bebas untuk diperoleh, mulai dari kanak-kanak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan sampai orang yang lanjut usia sekalipun, sudah menjadi sebuah kecanduan. Ya, banyak orang mengalami kecanduan seks. Penyimpangan seksual atau sex abuse, perselingkuhan, perceraian luar biasa di mana-mana dan bahkan bukan sesuatu yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Bahkan itu dianggap sesuatu yang biasa, saudara. Bukan hanya di kalangan selebriti saja, tapi dalam masyarakat umum pun itu sesuatu yang dianggap biasa saja. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata dan menegaskan bahwa perkawinan orang Kristen, perkawinan anak-anak Tuhan itu merupakan gambaran persekutuan antara Tuhan dan gerejanya. Jadi berhati-hatilah, karena seringkali iblis menggunakan perangkap seks untuk menjatuhkan iman orang percaya, saudara. Terlebih-lebih lagi mereka yang melayani Tuhan dalam bidang apapun, bahkan hamba-hamba Tuhan, jemaat apalagi, jangan pernah merasa kuat. Karena 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh. Mungkin kita dapat mengambil contoh Simson dan Daud. Kedua-duanya jatuh dalam perangkap dosa seks ini dan mereka harus menanggung akibat konsekuensi dari apa yang mereka buat. Mata Simson dibutakan, bahkan dia menjadi bahan tertawaan dari orang-orang Filistin, saudara. Daud, keluarganya berantakan. Perselingkuhan dengan Batsheba membuat Amnon, anak sulungnya, merogol atau memperkosa Tamar, saudara tirinya. Absalom, kakak dari Tamar, marah bunuh Amnon, dan Absalom merebut tahta ayahnya dan berbuat jahat. Karena itu ingatlah saudara, Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan tegaskan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Karena itu marilah hidup dalam kesucian dan kekudusan, biar kasih penyertaan dan anugerah Tuhan, perlindungan dan pembelaan Tuhan dialami oleh setiap pendengar Bread of Life audio saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang jelas dan tegas. Engkau tidak mau kami berkompromi dengan dosa dan pelanggaran yang saat ini begitu merajalela di mana-mana. Engkau mau kami supaya hidup berbeda dengan kehidupan orang-orang duniawi.
walaupun kami masih tinggal dalam dunia ini, tapi Tuhan mau kami hidup jadi berkat. Kami hidup menunjukkan bagaimana persekutuan antara Tuhan dan gerejanya. Kehidupan kami pun demikian. Kami harus benar-benar hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, karena itulah syarat untuk dapat melihat Tuhan. Kami hidup berkenan kepada Tuhan kalau kami menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang baik. Engkau tahu bahwa kami lemah. Karena Tuhan memberikan peringatan kepada kami supaya kami kembali, kami berbalik dan selalu datang kepada Tuhan yang menolong kami, yang siap menjaga keluar masuk kami. Berkat Allah tercurah bagi kehidupan kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.